Menanam jamur tiram dari media sekam padi. Mari kita simak videonya. Pertama yang perlu dipersiapkan tentu yaitu sekam padi seperti ini. Dan langkah selanjutnya yaitu saya mencucinya ya. Jadi maksudnya merendam. Jadi saya akan melakukan perendaman kurang lebih selama 1 malam ya. Cukup perendaman selama 1 malam seperti ini. Tidak usah dicuci ya, tapi tergantung teman-teman juga ya. Kalau saya tidak dicuci, langsung direndam, kemudian ditambahkan kapur dolomit. Jadi untuk teman-teman yang bertanya di mana untuk mendapatkan kapur dolomit, saya beli di toko pertanian ya. Terus bagaimana kalau menggunakan kapur gamping juga boleh, untuk kapur kalsit juga boleh ya. Kapur kalsit ada di toko bangunan. Baik, langsung saja dicampur lagi dengan sekam padi yang sudah diberikan air bersih. Diaduk seperti ini ya teman. Kemudian apabila sudah teraduk, maka tinggal didiamkan saja selama 1 malam. Jadi ini bertujuan untuk menetralisir tingkat keasaman ya. Jadi kapur itu untuk menetralisir tingkat keasaman yang akan terjadi nantinya. Kemudian apabila sudah direndam selama 1 malam, saya kemudian meniriskan media sekam ini menggunakan kain tipis. Jadi apabila sudah 12 jam, proses perendaman selanjutnya yaitu proses penirisan menggunakan kain tipis. Nah, apabila sudah selesai, ditiriskan sebentar ya, cuma sebentar, kemudian langsung masuk ke proses perebusan. Jadi saya tidak akan jadi maksud saya masuk ke proses pengukusan ya. Jadi setelah ini langsung masuk ke proses pengukusan menggunakan dandang. Kenapa saya tidak merebusnya? Karena apabila direbus, kandungan airnya itu akan terlalu tinggi ya. Jadi makanya saya hanya melakukan proses perebusan beserta kainnya seperti ini ya. Bisa diperhatikan oleh teman-teman. Nah, jadi ini dandangnya ya, atau kalau di saya ini namanya langseng. Jadi saya menggunakan langseng, kemudian direbus kurang lebih proses perebusan sekitar 3 jam. Dihitung setelah tutup langseng ditutupkan. Jadi setelah ditutup dihitung 3 jam ya proses perebusan proses pengukusan. Dan apabila sudah selesai, maka selanjutnya itu proses pembibitan ya teman. Jadi apabila sudah didinginkan selama 5 jam, sudah dingin, maka selanjutnya yaitu proses pemberian bibit. Untuk pemberian bibit, untuk teman-teman yang baru pertama melihat, bisa membeli bibit jamur tiram di Lazada atau di Shopee. Atau kalau ingin belajar membuat bibit, itu sudah ada di video saya sebelumnya ya. Nanti saya simpan link video pembuatan bibit di deskripsi. Oke, nah, langkah selanjutnya yaitu proses pembibitan. Saya pertama yaitu membakar alat pengorek bibit ini ya, yang terbuat dari stainless. Saya bakar dulu menggunakan spiritus.
untuk proses pengambilan bibit yang ada di dalam botol. Kenapa harus dibakar? Karena untuk mengurangi tingkat kontaminasi yang menempel di spatula. Seperti itu ya. Jadi saya menggunakan spiritus dan kemudian dibakar seperti tadi. Selanjutnya saya menyemprotkan spiritus ke tangan. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi resiko kegagalan ya. Jadi bertujuan supaya tidak ada bakteri di tangan saya. Kemudian seterusnya langsung saja pengorekan bibit. Dikarenakan ini bibit sisa ya, jadi saya gunakan saja. Terserah teman-teman, mau 1 botol boleh, mau setengahnya juga boleh ya. Dan apabila sudah selesai, maka selanjutnya proses pengemasan. Jadi bibitnya tadi itu diaduk dulu ya dengan media sekam. Saya videonya tidak terlalu sedikit terpotong tadi. Jadi tinggal diaduk saja tadi, proses pengadukan dengan tangan ya. Menggunakan tangan saja. Setelah bibit diaduk dengan sekam, kemudian langsung dimasukkan ke dalam plastik. Kalau teman-teman memperhatikan, ini adalah plastik bekas minyak ya, tapi sudah saya cuci. Plastiknya sudah saya cuci dengan bersih dan tidak ada sisa minyak sedikit pun ya. Ini untuk memanfaatkan plastik bekas saja. Setelah diisi dengan media sekam, sedikit dipadatkan ya, supaya tidak terlalu gembur, sedikit dipadatkan. Kemudian langkah selanjutnya tentu kita harus tutup. Saya menutupnya dengan menggunakan lakban. Ini sangat penting sekali. Proses penutupan tentu bertujuan untuk menjaga kelembaban supaya tidak cepat kering dan supaya tidak terkontaminasi oleh bakteri yang ada di luar. Jadi tentu harus ditutup serapat mungkin ya dengan lakban. Perhatikan oleh teman-teman, cara merapatnya ini harus benar-benar rapat sekali ya. Sedikit kesulitan ya, intinya harus dirapat dengan lakban. Silakan perhatikan saja cara merapatnya. Yang penting rapat. Dan kemudian nanti di ujung plastik bagian kanan itu diberikan kapas ya. Jadi apa fungsinya kapas? Kapas ini bertujuan untuk menyaring oksigen yang dibutuhkan oleh media yang ada di dalam plastik. Nah, ini saya kasih lubang sedikit ya, tidak ditutup semua. Jadi ini fungsinya untuk menyumpal menggunakan kapas. Jadi kapas yang bersih disumpalkan ke lubang bagian atas kanan ini ya, untuk menyaring oksigen supaya oksigennya itu supaya oksigennya ini selalu terjaga dari bakteri. Itu fungsi dari kapas. Karena memang tumbuhan jamur juga membutuhkan oksigen ya, apalagi oksigen yang bersih seperti ini. Bisa diperhatikan ya. Ini sudah pas, maka langkah selanjutnya yaitu tinggal proses inkubasi. Jadi proses inkubasi itu proses mendiamkan media tersebut selama beberapa minggu atau bulan
yang nantinya miselium itu akan memenuhi seluruh media sekam tersebut. Jadi miselium itu adalah akar jamur. Miselium adalah kumpulan dari hipa. Dari kumpulan hipa akan membentuk sebuah miselium. Nah, dan ini adalah penampakan setelah proses pembibitan kurang lebih 24 jam ya. Jadi ini setelah 24 jam maka tanda-tanda kehidupan sudah terlihat. Adapun yang gambar ini sekitar sudah 3 minggu ya teman. Jadi setelah 3 minggu lebih maka miselium jamur tiram pun akan semakin memenuhi media. Kalau tidak terkontaminasi atau tidak gagal, maka penampakannya itu seperti ini. Bisa diperhatikan ya oleh teman-teman. Ini sudah mulai full. Dan ketika berusia 1 bulan lebih, maka penampakannya yaitu seperti ini. Saya menyimpannya di atas kolam supaya lebih dingin karena kemunculan anak jamur tiram atau pinhead ini sudah mulai terlihat. Nah, di sini. Maka langkah selanjutnya yaitu tinggal disobek saja plastiknya untuk memudahkan anak jamur ini keluar dari plastik ya. Jadi disobek seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, bisa dilihat setelah disobek, ini penampakan setelah 1 hari ya. Ini anak jamur tiramnya sudah mulai terlihat nongol ya, walaupun masih kecil. Maka langkah selanjutnya yaitu harus disiram 3 kali dalam sehari. Jadi selama masa proses pertumbuhan, selama 1 hari, 2 hari itu harus dilakukan proses penyiraman. Paling banyak 3 kali penyiraman dalam 1 hari. Nah, dan ini setelah berusia 2 hari tetap harus dilakukan penyiraman. Nanti apabila sudah mencapai usia 3 hari itu tidak perlu disiram lagi ya. Karena apabila sudah 3 hari itu sudah waktunya untuk dipanen dan tidak harus disiram. Seperti ini teman-teman penampakan setelah 3 hari. Ini tidak perlu disiram tetapi ini harus dipanen. Alhamdulillah bisa dipanen juga ya akhirnya. Dan untuk teman-teman yang penasaran apakah masih bisa tumbuh jamur lagi, insya Allah saya bagikan video selanjutnya apabila memang media ini masih akan keluar jamur tiram. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.